kedua figur di sebelah saya ini juga punya darah Indonesia gitu. Jadi ini 네, 오랜만에 우리 선수들이 우리 홈에서 Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Raja Nainggolan, 18 tahun lalu PSSI dan Timnas Indonesia belum ada di titik ini. Mantan pemain Timnas Belgia keturunan Indonesia, Raja Nainggolan mengaku bisa saja memperkuat Timnas Indonesia andai PSSI dulu seperti sekarang. Ia menjelaskan ketika pertama kali memperkuat Timnas Belgia, PSSI belum seperti sekarang. Raja Nainggolan adalah pesepak bola asal Belgia yang memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya. Oleh sebab itu, bisa saja lelaki yang pernah membela Inter Milan itu bermain untuk Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi asalkan belum tampil lebih dari 3 kali bersama Belgia. Sejak kecil, Raja Nainggolan sudah berada di Belgia. Ia mengaku, bisa saja pada 2005 dirinya memperkuat Timnas Indonesia jika PSSI ketika itu seperti saat ini. Tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud Nainggolan. Tapi memang, PSSI pada 2005 ketika dipimpin Nurdin Halid belum sebaik sekarang yang terus mengalami kemajuan. 18 tahun lalu ketika saya pertama kali bermain untuk Belgia, saya rasa Indonesia, federasi dan timnasnya, belum ada di titik saat ini, kata Nainggolan saat ditemui di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Jadi kalau kita berandai-andai 18 tahun lalu, seperti saat ini, semua hal bisa berubah. Ada banyak perubahan dan ini adalah hal positif untuk Indonesia, sambungnya. PSSI di era Erick Thohir memang gencar memburu pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini 3 orang sedang menjalani proses yaitu Justin Hubner, Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Erick juga sedang memburu 2 pemain lain yang berposisi sebagai gelandang dan penyerang. Namun, untuk 2 nama tersebut masih dirahasiakan. Sebelumnya, beberapa nama sudah sah menjadi WNI lewat jalur naturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. PSSI tambah 5 pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, belum bisa diturunkan saat lawan Irak. Timnas Indonesia terus memperkuat diri jelang gelaran Piala Asia 2023, dan mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu caranya dengan menambah pemain naturalisasi. Diketahui, saat ini PSSI sedang merampungkan proses naturalisasi 3 pemain bertahan, yakni Jay Idzes, Justin Hubner, dan Nathan Choeaon. Tak hanya itu, PSSI juga akan menambah pemain naturalisasi untuk pos gelandang dan striker. Diketahui, 16 November ini Timnas Indonesia akan away melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan lanjut melawan Filipina, namun, kelima calon pemain naturalisasi ini belum akan bisa diturunkan di 2 laga terdekat tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan kisi-kisi calon pemain naturalisasi terbaru untuk Timnas Indonesia yang menghuni lini serang. Sejauh ini, baru Rafael Struijk yang merupakan pemain keturunan dan berposisi striker yang sudah dinaturalisasi. Adapun untuk posisi gelandang, ada nama Ivar Jenner. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia lebih banyak berposisi back. Terbaru, PSSI juga masih memproses naturalisasi 3 pemain keturunan lain berposisi back yakni Justin Hubner, Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Media asal Irak, Winwin membedah kekuatan Timnas Indonesia. Diketahui, Irak akan menjamu Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, pada 16 November ini. Winwin menyoroti taktik Shin Tae-yong, hingga para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Menurut Winwin, Timnas Indonesia memiliki modal pertahanan yang rapat saat menghadapi Irak. Kedua tim akan bertarung pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Basra International Stadium, Kamis 16 November.
Laga ini dipastikan akan berjalan dengan ketat dari kedua tim. Timnas Indonesia yang menghuni lini serang. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, tambahnya, setelah Erick Thohir, bocoran terbaru diungkap salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurutnya pemain yang didekati tidak terlalu muda namun dalam usia yang matang, Eropa. Mudanya bukan muda banget, tetapi sudah matang. Ya sekitar 23-27. Kan senior ya, tetapi masih muda, ucap Arya di Jakarta, Senin 6 November. Arya juga menyebut bahwa setiap calon pemain naturalisasi yang masuk radar otomatis sudah melalui pemantauan pelatih. Tidak ada pemain yang kita naturalisasi yang tidak berdasarkan rekomendasi pelatih. Karena satu, ada kebutuhan di posisi itu. Yang kedua, mainnya bagus. Pasti mainnya bagus. Dan pasti di atas rata dua pemain timnas kita, tutur Arya. Calon pemain naturalisasi tersebut akan diupayakan bisa segera selesai prosesnya sehingga bisa tampil di Piala Asia. Namun waktu yang ada terbilang mepet lantaran Piala Asia bakal digelar di Januari 2024, tidak ada pemain yang kita naturalisasi yang tidak berdasarkan rekomendasi pelatih. Karena satu, ada kebutuhan di posisi itu. Yang kedua, mainnya bagus. Pasti mainnya bagus. Dan pasti di atas rata dua pemain timnas kita, tutur Arya. Calon pemain naturalisasi tersebut akan diupayakan bisa segera selesai prosesnya sehingga bisa tampil di Piala Asia. Namun waktu yang ada terbilang mepet lantaran Piala Asia bakal digelar di Januari 2024. Justin Hubner datang, tembok pertahanan timnas Indonesia makin kukuh dan bikin lawan ketakutan. Sebab hadirnya Hubner jelas akan menambah opsi bagi Shin Tae-yong di lini belakang skuad Garuda. Baru-baru ini pencinta sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar dari pemain keturunan Indonesia yang bermain di Inggris, Justin Quincy Hubner. Dalam sebuah unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers U21 kembali dilanjutkan. Seperti diketahui, Justin Hubner merupakan salah satu pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi dan akan diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. Sayangnya batalnya ajang tersebut di Indonesia dan kendala lain membuat Hubner batal dinaturalisasi. Setelah beberapa bulan berlalu, proses naturalisasi itu kembali dilanjutkan. Bahkan, Erick Thohir menyampaikan jika proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu persetujuan Presiden dan mengambil sumpah kewarganegaraan. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya, Senin, 6 Oktober 2023. Kedatangan Justin Hubner tentu menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia khususnya di lini pertahanan. Saat ini saja, Indonesia telah memiliki banyak pemain bertahan naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama serta Elkan Bagot yang merupakan pemain keturunan. Shin Tae-yong menjelaskan kebijakan naturalisasi selama melatih timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam sejarah timnas Indonesia. PSSI selaku induk sepak bola tanah air sudah melakukan kebijakan tersebut sejak 2010. Saat itu, PSSI benar-benar ingin meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia. PSSI waktu itu menyasar para pemain yang sudah bersinar di Liga Indonesia. Saat itu, PSSI mencoba menaturalisasi Christian Gonzalez. PSSI juga menaturalisasi sosok Irfan Bahdim muda yang berada di benua Eropa untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Namun, kebijakan tersebut belum kunjung memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Tentu, hal tersebut mengundang perhatian dari Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Perlahan dia mengubah kebijakan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengincar nama-nama yang sudah bermain di liga-liga top benua Eropa.
Beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Kelima nama tersebut digabung dengan para pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia tanpa melewati proses naturalisasi seperti Elkan Bagot. Daftar nama yang akan dinaturalisasi Shin Tae-yong bakal makin panjang. 3 nama berikutnya yang dalam proses naturalisasi adalah Justin Hubner, Nathan Choeaon, dan Jay Idzes. Shin Tae-yong juga menggabungkannya dengan 1 pemain keturunan lagi yang sudah ngetop di Liga 1 Indonesia, misalnya Mark Klok yang jadi langganan timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun menjelaskan alasannya mengambil para pemain top Eropa. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia saat pertama kali ia datang memiliki masalah. Para pemain timnas Indonesia merasa sudah kalah terlebih dahulu sebelum bertanding lawan tim yang lebih kuat. Karena itu, pelatih asal Korea Selatan itu merekrut para pemain dari jalur naturalisasi untuk memperbaiki keterbatasan tersebut. Berkat kebijakan tersebut, Shin Tae-yong PD Timnas Indonesia makin kuat dari sebelumnya. Mungkin Indonesia bisa tampil sebagai kuda hitam di Piala Asia ini, ujar Shin Tae-yong dilansir Bola Sport. Dari Best 11. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah skill. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut. Jadi bisa dibilang Indonesia menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, ucapnya. Bocoran gelandang dan penyerang yang akan dinaturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia, usia matang, Tom Haye. PSSI tengah mengurus 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Ketiganya adalah Jay Idzes, Nathan Choeaon, dan Justin Hubner. Selain 3 pemain itu, PSSI juga berencana untuk menaturalisasi 2 pemain keturunan lainnya buat timnas Indonesia. Posisinya adalah penyerang dan gelandang. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, masih malu-malu untuk membocorkan identitas 2 pemain lain yang bakal dinaturalisasi tersebut. Usianya masih muda, tapi tidak muda banget. Sudah matanglah. Usianya rentang 23-27 tahun. Levelnya sudah senior, tapi masih muda, ujar Arya di GBK Arena, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2023. Di media sosial, netizen menduga gelandang yang dibidik PSSI adalah Tom Haye, pemain SC Heerenveen di Eredivisie 2023-2024. Tom Haye lahir di Amsterdam, Belanda, pada 9 Februari 1995. Posisinya adalah gelandang bertahan. Darah Indonesia mengalir lewat kakeknya yang berasal dari Sulawesi Utara. Ketika disinggung nama Tom Haye sebagai gelandang yang akan dinaturalisasi PSSI, Arya tidak membantah maupun membenarkan. "Oh, tidak tahu saya," ucap Arya. Arya memastikan bahwa pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI itu berstatus inti di klubnya. Pemain reguler di timnya. Prosesnya sedang pengumpulan dokumen, imbuh Arya. Sementara di SC Heerenveen, Tom Haye adalah pemain utama. Dia telah bermain 9 kali dari 11 pertandingan Eredivisie. Tom Haye bergabung dengan SC Heerenveen pada bursa transfer musim dingin 2022. Sebelumnya, ia bermain untuk NAC Breda, ADO Den Haag, hingga Lecce.